Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para audiens kelas edukasi online teman diabetes. Bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan bugar ya, serta yang sedang berpuasa diberikan kekuatan sampai berbuka nanti. Gimana semua sudah siap untuk menyimak materi kelas online hari ini? Siap dong ya, karena tentunya juga sudah ditunggu-tunggu dari kemarin. Baik, saya ingatkan dulu untuk jangan lupa mematikan audio dan bagi para peserta duduk tegak santai tapi penuh konsentrasi supaya tidak ngantuk pagi-pagi ya dan bisa menerima materi dengan maksimal. Baik, nanti bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan untuk ketik di kolom chat dengan format nama, domisili, dan pertanyaan. Pertanyaan nantinya akan saya bacakan dan akan dijawab langsung oleh pemateri setelah pemateri menyampaikan materinya. Dapat dipahami ya? Oh ya, untuk nice to know aja bahwa kelas edukasi online kita hari ini diadakan oleh teman diabetes yang bekerja sama dengan PT Bayer. Teman Diabetes merupakan aplikasi manajemen diabetes yang dapat di-download secara gratis di Play Store dan App Store. Nah, teman diabetes ini dapat digunakan oleh diabetesi untuk memonitor gula darah, konsultasi kepada edukator diabetes, terhubung dengan dokter, dan mendapatkan informasi update seputar diabetes. Karena ada 3 fitur utama di dalamnya, yaitu ada edukasi dasar, ada konsultasi, dan rekaman yang dapat diputar ulang kapanpun oleh para pengguna aplikasi teman diabetes. Baiklah, melihat sudah banyak yang join dan kesiapan peserta serta hadirnya pemateri, langsung saja kita mulai kelas edukasi online diabetes dengan topik diabetes tipe 2 dan gangguan hormon pria. Mengapa diabetes tipe 2 menjadi permasalahan defisiensi testosteron? Perkenalkan saya Dr. Pamela Sandiade Jaka yang akan memandu jalannya kelas edukasi online bersama Dr. Haji Tri Juli Edi Tarigan, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes. Wah, gelarnya Masya Allah sekali ya dokter. Dr. Tri Juli ini merupakan Kepala Divisi Endokrin Metabolik dan Diabetes Departemen Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, yang mana dalam seluruh jenjang pendidikan beliau dari tahun 1997 hingga 2019 kemarin ditempuh juga di Universitas Indonesia. Luar biasa sekali. Dan saat ini beliau berpraktik di RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Baik, kita sapa terlebih dahulu beliau. Selamat pagi, dokter. Bagaimana kabarnya, dokter? Pagi, Dokter Pamela. Pagi, sahabat diabetes seluruh Indonesia. Assalamualaikum, mudah-mudahan sehat semuanya dan lancar puasanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Amin. Baik, dokter. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, dokter, saya persilahkan dokter Tri Juli untuk menyampaikan materinya. Silakan, dokter. Terima kasih, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman diabetes dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tentunya terima kasih nih kepada pengelola teman diabetes. Terima kasih kepada sponsor yang melaksanakan acara pagi ini. Dan tentu senang sekali bersahabat dan bertemu dengan teman-teman diabetes di seluruh Indonesia. Teman-teman sekalian, tentu saya berharap seperti harapan kita bersama selalu dalam kondisi sehat, selalu fit ya. Dan kita jangan lupa masih dalam suasana pandemi ya, walaupun sudah alhamdulillah sudah melandai kasusnya, mudah-mudahan semuanya bisa terus membaik sampai waktu-waktu berikutnya tentunya. Dan pada kesempatan kali ini juga sekali lagi saya mengucapkan selamat berpuasa bagi teman diabetes yang sedang berpuasa tentunya. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing terkait dengan salah satu wajah diabetes.
Kita tahu diabetes itu memiliki 1000 wajah. Diabetes dengan gangguan tidur, diabetes dengan kelainan kulit, ya, diabetes dengan masalah gigi, diabetes dengan traveling, ya, diabetes dengan kaki, macam-macam. Jadi ada 1000 wajah diabetes. Bisa kita lihat dari beragam wajah, beragam sisi, dan itu tidak habis-habisnya kita selalu mengajarkan, mengedukasi kepada teman-teman penyandang diabetes untuk tetap semangat hidup dengan diabetesnya dan bisa tercegah dari komplikasi diabetesnya. Pada kali ini kita akan angkat tema wajah diabetes dengan gangguan hormon pria. Tentunya ya ini eksklusif untuk penyandang diabetes yang pria. Tetapi jangan lupa bahwa gangguan hormon pria pada diabetes juga mengganggu tetangganya, yaitu istrinya tentunya. Jadi juga sangat relevan untuk ibu-ibu yang suaminya penyandang diabetes. Kadang-kadang di ruang konsultasi, bapaknya rikuh, malu-malu menceritakan masalah gangguan seksual maupun gangguan fertilitasnya. Bahkan kadang-kadang ibunya yang lebih berani dan menceritakan bahwa suaminya ada masalah dengan hal-hal tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba detailkan dan mudah-mudahan nanti bisa membekali dan melengkapi pemahaman kita terkait dengan jahatnya kencing manis ini, dan tentunya harapannya nanti bisa sehari-hari Bapak dan Ibu tidak ada masalah dengan gangguan hormon pria ini, ya, testosteron. Ini agendanya, jadi nanti kita lihat bahwa sekarang obesitas dan diabetes terus meningkat dan juga kaitannya dengan penuaan, ya. Kita kenalan dengan hormon testosteron, hormon utama pada pria, ya, walaupun sebenarnya pada jumlah yang sangat kecil juga ditemukan pada wanita, ya. Kemudian bagaimana kita mengevaluasi atau mendiagnosis kemungkinan kekurangan hormon testosteron, ya, pada seorang pria atau seorang diabetesi pria, ya. Kemudian manfaat terapi testosteron tentunya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat data-data terakhir, ya, ini sebenarnya Riskesdas tahun 2018 yang terakhir, ya. Itu angkanya di 10,9 diabetes. Kalau kita lihat angka IDF yang 2021 itu sebenarnya disebutkan hampir 20 juta. Kita meyakini bahwa jumlah diabetes yang disebutkan di data-data tersebut sebenarnya di lapangan jauh lebih banyak, lebih tinggi, cuma tidak terdeteksi, ya. Karena kalau kita lihat hasil riset kesehatan dasar, itu banyak masyarakat kita yang terdiagnosis diabetesnya pada saat survei dilakukan. Jadi banyak yang masyarakat kita yang lalu lalang ke sana kemari di pasar, di mal, di tempat kerja, yang sebenarnya dia diabetes tapi tidak tahu bahwa dia diabetes karena tidak memeriksakan dirinya. Makanya kita sekarang menggalakkan untuk deteksi dini, ya, kepada masyarakat, kepada seseorang yang punya risiko diabetes, ya. Dan tentunya biasanya angka obesitas itu lebih kurang 3 kali dari angka diabetesnya, ya. Kalau di Amerika obesitas itu bisa 60-70% dari masyarakatnya. Di angka kita sekarang sebenarnya yang terakhir itu kalau kita lihat itu hampir 30%, sepertiga, ya, kalau di data-data yang mutakhir. Jadi ini juga menjadi sebuah ancaman ke depan bahwa obesitas, diabetes, ya, penyakit-penyakit kardiovaskular, ya, kemudian komplikasi diabetes itu menjadi pemakan biaya kesehatan kita terbanyak. Nah, ini yang harus kita cegah bersama-sama tentunya sejak dini, sejak awal. Nah, teman-teman sekalian, tentu dengan seiring bertambahnya usia, ya, maka biasanya massa ototnya makin berkurang, kualitas
dan kuantitas dari sel-sel tubuh sehatnya juga berkurang ya. Sehingga kalau kita lihat ini orang tua kadang-kadang mengalami lebih mudah capek ya, penurunan kebugaran ya, kemudian kekuatan ototnya, kemudian perutnya makin buncit ya, kemampuan ereksinya berkurang, kemudian penurunan libido dan sebagainya. Ini sebagian dari tanda-tanda bertambahnya usia. Tetapi jangan lupa bahwa tanda-tanda tersebut tidak melulu masalah penuaan saja. Kalau ini terjadi pada usia yang lebih dini, maka kita harus cari tahu lebih spesifik ya, kenapa kok berat badan saya kok tambah berat terus padahal makannya biasa-biasa saja gitu. Perutnya kok tambah besar gitu ya. Nah, ini tentu kita harus berpikir kemungkinan-kemungkinan yang lain. Nah, teman-teman sekalian, pada penyandang diabetes yang tidak terkelola dengan baik, tentu ini jangan lupa salah satunya ya, ini ada gangguan fungsi seksual. Tapi juga bisa mengalami gangguan fungsi fertilitas. Jadi kalau data-data di kita, pria yang mengalami diabetes itu biasanya risiko sulit punya anaknya juga lebih besar ya. Kalau risiko gangguan seksualnya jelas pada penyandang diabetes pria itu angkanya sekitar 40 sampai 60% ya. Selain ini masalah-masalah yang lain, cuci darah, ya amputasi karena gulanya ya, serangan jantung, stroke, kebutaan, giginya rusak, gampang rusak dan sebagainya. Ini yang tentunya harus kita kita deteksi secara dini dan kita cegah kalau seseorang itu penyandang diabetes. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan tadi ya, testosteron. Apa itu testosteron? Ini seperti sudah saya sebutkan, testosteron itu adalah hormon esensial pada pria yang utamanya diproduksi di buah zakar di testis ya. Walaupun sebenarnya di adrenal juga diproduksi sebagiannya ya. Jadi di adrenal juga ada dan itu akan dirubah menjadi testosteron juga. Dan testosteron ini penting ya untuk menjaga metabolisme ya, menjaga fungsi seksual, menjaga fungsi fertilitas ya, menjaga kesehatan secara umum, kualitas hidup, kekuatan otot ya, kekuatan tulang, kemudian brain-nya, otaknya dan macam-macam ya. Dan tentunya kita waspada pada penyandang diabetes mengalami sindrom kurang testosteron. Walaupun penyebabnya kurang testosteron ini banyak sekali ya, tidak hanya pada penyandang diabetes, tetapi juga sebabnya banyak. Nanti kita lihat bahwa kekurangan testosteron itu sebabnya banyak dan ini sering sekali kurang terdeteksi ya, sehingga menyebabkan gejalanya berat, kadang-kadang perceraian di keluarganya dan sebagainya. Jadi kurang testosteron itu adalah kondisi pada seorang pria di mana kadar atau kerja dari testosteronnya berkurang ya. Nah, testosteron itu penting ya. Penting tadi kalau kita sudah sampaikan untuk secara psikologi ya, orang yang mengalami kekurangan testosteron itu gampang depresi, gangguan kognitif ya, ada kadang-kadang nyeri kepala yang nggak jelas, nyeri otot, moodnya kurang, rasa vitalitasnya tidak mantap ya, kemudian quality of life-nya juga jelek ya. Dan orang yang kekurangan testosteron itu biasanya tadi gemuk ya, sehingga timbul ngorok ya, osas namanya. Kemudian juga orang gemuk gampang kena asma, gampang kena influenza dan sebagainya. Yang lain tentu seperti ini ya. Jadi kalau orang kekurangan testosteron itu bisa menyebabkan obesitas, diabetes, sindrom metabolik ya. Kemudian ini juga ya, biasanya orang yang kekurangan testosteron itu sangat mudah kena kolesterol tinggi ya. Testosteron juga kadang-kadang buat pasiennya anemia, tensinya naik ya, macam-macam ini. Dan yang lebih penting lagi kalau orang kekurangan testosteron ini dia gampang patah tulangnya. Kita punya pasien yang kekurangan testosteron sebentar-sebentar patah. Kalau dia nggak makan obat pengganti testosteronnya gampang sekali patah. Jatuh ringan saja atau kesenggol dikit tulangnya patah gitu ya.
Nah, ini tentu jangan sampai kita kekurangan testosteron tapi tidak terdeteksi ya. Kemudian yang lain tentu fungsi seksualitas, fungsi fertilitas ya, kesehatan prostat dan sebagainya. Nah, ini adalah banyak hal penyebab kekurangan testosteron yang kita sebut sebagai hipogonadisme itu tadi ya. Hipogonadisme ini bahasa kedokterannya. Jadi penyakit-penyakit kronis, penyakit akut yang berat ya, lifestyle yang tidak sehat, jarang gerak ya, obesitas juga bisa menyebabkan kekurangan testosteron. Congenital, malnutrisi, aging, macam-macam. Tetapi jangan lupa bahwa diabetes juga menyebabkan kekurangan testosteron juga menyebabkan diabetes. Jadi punya hubungan yang dua arah sebenarnya ya. Nah, ini kalau kita lihat lokasi penyebabnya, kekurangan testosteron itu bisa di pabriknya sendiri, yaitu di testis, di buah zakar. Nah, ini yang kita sebut sebagai hipogonadisme ya. Misalkan ini kalau orang dikastrasi, misalkan untuk tujuan-tujuan tertentu dikastrasi, dulu kan ada wacana untuk pemerkosa dikastrasi ya, biar hilang libidonya dan hilang fungsi seksualnya. Orang yang kena radang pada testisnya, orang yang trauma testisnya atau ada kanker di testisnya, ya dioperasi testisnya, ya. Orang yang misalkan kena ini cacar air, kadang-kadang mengalami orchitis namanya, ya, rusak testisnya. Ya, jadi macam-macam. Ini menyebabkan testosteronnya berkurang. Yang lain kita sebut sebagai hipogonadisme sekunder, itu kalau kerusakannya di master gland, di otak kita, di hipofisis. Kita tahu bahwa testis kita itu dikendalikan dari hipofisis. Hipofisis kita mengeluarkan dua hormon penting, yaitu LH dan FSH. Ya, LH itu tujuannya untuk mengomandoi produksi testosteron, FSH terutama untuk pembentukan sperma. Ya, jadi penting. Nah, ini kalau ada masalah di otaknya, ada tumor misalkan di otaknya, ya di hipofisisnya, kemudian ada penyinaran di otaknya, ya ada penyakit-penyakit genetik atau ada trauma di otaknya, itu menyebabkan LH-FSH-nya terganggu, kemudian testisnya juga jadi terganggu secara sekunder ya. Yang lain adalah kekurangan testosteron yang fungsional. Kadang-kadang kita temukan pada penyandang diabetes itu penuaan ya, orangnya makin tua, hormonnya normal ya, tetapi kok fungsi seksualnya, fungsi fertilitasnya, kemudian well-being-nya berkurang. Itulah yang kita sebut sebagai kekurangan testosteron yang fungsional. Memang kekurangan testosteron itu meningkat seiring dengan risiko bertambahnya usia. Ya, tadi karena ada memang secara alamiah penuaan di testisnya, bisa juga ada masalah-masalah kesehatan yang lain yang menyebabkan penurunan jumlah dan fungsi dari hormon-hormon hipofisis yang mengontrol kerja dan produksi dari testis ya. Tadi dari kepustakaan ini dan dari beberapa kepustakaan sebenarnya pada penyandang diabetes itu angkanya beragam ya, yang mengalami kekurangan testosteron bisa 20 sampai 60% ya. Tapi jangan lupa bahwa tadi kekurangan pada orang obesitas yang ekstrim itu kekurangan testosteronnya juga tinggi. Orang yang mengalami fraktur ya, fraktur patologis misalkan ya, orang yang mengalami kropos tulang ya, kemudian orang yang HIV ini juga ya, penyandang HIV itu sering mengalami gangguan testosteron. Ini studi-studi kita menunjukkan bisa 30-40% penyandang HIV itu memiliki gangguan testosteron juga. Ini sebenarnya banyak di masyarakat, tapi karena pengenalannya kurang, deteksi dininya kurang ya, kemudian yang diperiksakan oleh dokternya juga kurang, sehingga banyak yang tidak terdeteksi dan dianggap sebagai masalah biasa-biasa saja. Nah, ini kalau orang yang dengan kekurangan testosteron pada penyandang diabetes maupun bukan penyandang diabetes, tentu ada gangguan seksual, keinginannya, libidonya berkurang, ya. Kemudian juga ereksinya, lemas, tidak bertenaga, ya. Kemudian vitalitasnya, tinggi badannya berkurang nih biasanya karena kalau sudah ada kropos tulang belakang penuh bisa menyebabkan
fraktur ya, kemudian juga kenikmatan hidup, semangatnya, ya prestasi kerja, mengantuk mulu, ya, kemampuan olahraga, mudah marah dan sebagainya ya. Ini tentu gejala-gejalanya memang tidak spesifik, tetapi kita sebagai dokter harus mencari tahu kalau orang ada seperti ini, apalagi ada penambahan berat badan, kemudian perutnya makin buncit, ya kita harus berpikir kemungkinan dia kekurangan testosteron, ya, kemudian ngorok gitu ya dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah cara sederhana ya membedakan bahwa seseorang memiliki apa yang disebut sebagai obesitas sentral. Ya, nanti sekali-sekali kita ukur lingkar perut kita masing-masing. Kalau pada wanita itu harusnya kurang dari 80 targetnya, kalau pada pria itu kurang dari 90 ya. Jadi yang ideal tentu kalau perut kita itu seperti buah pir ini ya. Kalau seperti apel seperti ini gede ya ini hati-hati ya. Kalau badannya ya dada dan perutnya itu seperti buah apel gitu ya, maka harus kita pikirkan kemungkinan ini kita mengalami sindrom metabolik, obesitas sentral ya. Ini harus di walk up, dicari tahu apakah ada diabetes, apakah ada masalah hipertensi ya, masalah kolesterol tinggi, macam-macam ya, dan tentu nanti dokternya juga menentukan lebih lanjut apa perlu dievaluasi kekurangan testosteron atau tidak. Jadi seperti saya sebutkan di depan, kekurangan testosteron dan diabetes itu hubungannya dua arah. Jadi orang yang obes ya, ini misalkan dia perutnya besar, itu mengeluarkan hormon-hormon tertentu yang menekan produksi LH tadi. Dan kalau LH-nya tertekan produksinya, maka testosteronnya juga tertekan. Tapi jangan lupa bahwa testosteron yang rendah sendiri itu akan menyebabkan orang menjadi tambah obes, mengalami resistensi insulin, kemudian diabetes tipe 2. Jadi ini seperti lingkaran setan, hubungannya dua arah. Jadi orang yang obes, diabetes, ya, kemudian ada masalah libido, ada masalah pengorok, ya, perutnya tambah buncit, cari tahu apakah dia ada kekurangan testosteron atau tidak. Jadi ini kalau tadi saya sebutkan diabetes menurunkan ya turun LH-nya, kemudian turun testosteronnya ya. Nah, sekarang bagaimana evaluasinya? Apa yang harus kita lakukan sebagai dokter dan juga masyarakat ya penyandang diabetes atau masyarakat umum ya, tentu harus dicari tahu ya, kita konsultasi ke dokternya. Nanti dokternya akan melakukan serangkaian evaluasi, kemudian kalau perlu diberikan obat-obatan tentunya ya. Nah, ini teman-teman sekalian, jadi kalau ada gangguan disfungsi ereksi ya, ada gangguan libido ya, kemudian juga kalau masih muda ada infertilitas ya, kemudian ada diabetes, obesitas, ada obat-obatan tadi, beberapa obat-obatan juga menyebabkan disfungsi ereksi ya, disfungsi ereksi dan juga bisa menyebabkan hormon testosteronnya turun ya. Nah, seperti ini kalau kita punya persoalan seperti ini, nanti dokternya akan mengevaluasi ya, perlu atau tidaknya memeriksakan testosteron, hormon testosteronnya. Dan kalau memang tidak ada masalah, ya berarti disfungsi ereksinya hanya masalah lokal karena diabetes atau persoalan-persoalan lain ya. Tetapi kalau dia ternyata ada gangguan atau kekurangan testosteron, berarti disfungsi ereksinya, kemudian gejala-gejala lainnya itu terkait dengan kurangnya kadar hormon testosteron. Nah, sebenarnya pemeriksaan penyaringnya biasanya kita periksakan testosteron pagi dalam kondisi puasa, ya. Untuk orang kebanyakan kita periksakan testosteron total saja. Tetapi pada kondisi-kondisi yang meragukan, pada kondisi-kondisi orang tua yang lebih dari 50, kadang-kadang kita periksakan yang namanya free testosterone index, ya. Nah, untuk melihat penyebabnya, lokasinya selain testosteron total, biasanya kita periksakan juga hormon hipofisisnya ya. Karena kalau testosteronnya rendah, kemudian LH-FSH-nya rendah ya, ini kemungkinan penyebabnya di atas di otak. Tapi kalau testosteronnya rendah, LH-FSH-nya tinggi ya, berarti penyebabnya di testisnya, di buah zakarnya ya. Nah, itu
Dari situ dokter akan melanjutkan evaluasi lebih lanjutnya, ya. Nah, sekarang pilihan terapinya. Biasanya sebelum dilakukan pemilihan terapi, pasiennya dianjurkan untuk melakukan perubahan gaya hidup, diatur makannya, banyak gerak, karena itu penting. Kemudian tidurnya juga harus sehat, dan seterusnya. Itu foundation-nya adalah lifestyle changes dulu. Nah, kalau memang terbukti kekurangan testosteron, baru kita pilihkan on the top atau setelah melakukan gaya hidup, tentu kita pilihkan, kita rekomendasikan obat-obatan, ya. Bisa dengan testosteron itu bisa dalam bentuk gel, bisa dalam bentuk oral, ya, pil. Tapi yang pil ini saya kira sediaannya sekarang sudah sangat kurang. Gel ini ada, kemudian yang suntikan, ya, suntikan yang jangka panjang. Nah, ini sekarang juga ada suntikan yang 2 minggu sampai 3 minggu, ada yang suntikannya tiap 3 bulan, ya, dan seterusnya, macam-macam. Ini yang keempat tentu yang jangka panjang, yang 3 bulanan, ya, yang 3 bulanan. Jadi ini biasanya teman-teman silakan berkonsultasi dengan dokternya. Dokternya akan melakukan serangkaian pemeriksaan tentunya, ya, untuk memastikan apakah ada memang kekurangan testosteron atau tidak. Dan kalau kita lihat ini keberhasilannya tentu ada macam-macam, ya. Dan kita biasanya dokternya akan memilihkan untuk sediaan-sediaan terbaik untuk masing-masing pasien. Tapi secara umum, ya, kita menggunakan yang jangka panjang, ya, yang tiap 3 bulan, karena suntiknya sekali-sekali saja. Nah, teman-teman sekalian, kalau sudah menggunakan testosteron pada orang atau pasien yang kekurangan atau defisiensi testosteron, itu manfaatnya biasanya jelas nampak. Ya, mood-nya menjadi membaik, suasana hatinya bisa lebih tenang, ya, konsentrasinya meningkat, ya, dan ini fatigue-nya juga biasanya mulai nampak itu setelah diberikan beberapa kali suntikan, dan juga nampak akan perbaikan, ya. Dan biasanya sebelum dilakukan pemberian testosteron suntikan ini, kita periksakan beberapa parameter lab-nya untuk jadi bahan dasar, ya, baseline datanya. Kemudian nanti setelah beberapa waktu diberikan, kita evaluasi lagi, ya, selain untuk melihat efek samping dan sebagainya. Jadi orang yang diberikan testosteron tentu tulangnya menjadi lebih baik, ya, lebih baik, keropos tulangnya berkurang, karena kalau orang kekurangan testosteron tulangnya keropos. Setelah diberikan testosteron biasanya akan mengalami perbaikan dari keropos tulangnya. Kemudian juga ereksinya jelas akan membaik. Ini nggak diragukan lagi, ya, pasien-pasien kita yang mendapatkan terapi testosteron karena sebab-sebab tertentu itu ereksinya membaik sekali dan nggak jadi meningkat frekuensi hubungan suami istrinya. Nah, ini juga jangka panjangnya tentu testosteron ini bermanfaat untuk mengontrol gula darah, ya, lingkar perutnya, lemak, ya, massa ototnya meningkat, kekuatan otot. Ini dari beberapa survei dilakukan, pasien-pasien yang kekurangan testosteron dan diberikan testosteron itu akan bermanfaat untuk kehidupan seksual dan kehidupan kesuburannya, ya. Nah, pada studi-studi jangka panjang ini, misalkan studi TIFO diabetes, ini studinya panjang ini, ya, kalau tidak salah dilakukan sampai 10 sampai 12 tahun ini diikuti. Jadi pada penyandang-penyandang diabetes itu setelah selain mendapatkan terapi diabetesnya dan kemudian mendapatkan testosteron pada yang kekurangan testosteron, maka itu diabetesnya menjadi lebih baik, ya. Jadi selain memperbaiki gaya hidup, mengatur makan, berolahraga secara teratur, diberikan obat-obat standar, ya, kemudian obat-obat diabetes yang standar. Nah, pada pasien-pasien yang terbukti kekurangan testosteron, maka diberikan testosteron. Nah, itu hasilnya diabetesnya juga nampak lebih baik, ya. Dan ini kalau kita lihat BMI-nya, lingkar perut, ya, lingkar perut ini sangat berhubungan dengan risiko kardiovaskular jangka panjangnya. Orang yang lingkar perutnya besar, maka itu lebih berisiko kena serangan jantung, berisiko kena serangan stroke, ya, lingkar perut yang lebih dari 90. Begitu juga BMI. BMI ini adalah berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Itu yang jadi
perhatian tentunya. Nah, ini juga kualitas hidupnya, ini beberapa studi ini dilihat orang-orang yang kekurangan testosteron dan diberikan testosteron dalam jangka panjang, kualitas hidupnya membaik ya. Dan jangan lupa testosteron itu juga harus diwaspadai ya, nggak boleh terlalu kekurangan testosteron, tadi dampaknya sudah kita tahu, tapi juga nggak boleh terlalu kelebihan. Ini perlu dimonitor. Jadi pemberian testosteron itu nggak boleh sendiri, nggak boleh pakai sendiri, harus diawasi oleh dokter ya, karena nanti ada beberapa pemeriksaan lab ya yang harus diperiksa sebelum diberikan testosteron seperti kadar hemoglobinnya, hematokrit, kemudian fungsi hatinya, kemudian kadar testosteronnya sendiri, kemudian juga penanda prostatnya PSA ya. Kemudian yang lain-lain tentu nanti dokternya akan menjelaskan lebih detail bagaimana pengawasan pemberian testosteron ini dengan baik. Jadi itu yang kira-kira yang ingin saya sharingkan pada kesempatan kali ini, ingin meningkatkan awareness kepada penyandang diabetes, terutama bapak-bapak, tetapi juga untuk ibu-ibunya, bahwa diabetes itu punya wajah lain, yaitu gangguan seksual, gangguan fertilitas, ya, yang kadang-kadang itu menyebabkan rumah tangganya jadi kurang harmonis. Dan jangan lupa kalau bapak-bapak memiliki gejala kekurangan testosteron atau punya faktor risiko, silakan diperiksakan dulu, dievaluasi, di screening, ya. Dan terapi jangka panjangnya jelas bermanfaat kalau kita terbukti. Dan ini kita bisa diskusikan dengan dokter-dokter kita tentunya. Baik, saya kira Mbak Pamela itu sebagai pengantar diskusi, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan awal dan juga meningkatkan kewaspadaan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu juga nih ya, terkait dengan suaminya, pasangannya yang kemungkinan memiliki kekurangan hormon testosteron pada diabetes tipe 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas pemaparan materinya, komplit dan daging sekali dok isinya. Wah, sampai-sampai banyak antusias audiens mengenai pertanyaan yang ingin ditanyakan dokter. Sudah banyak nih dokter yang menanti. Langsung saja nih dokter, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, monggo silakan. Rata-rata ini menanyakan gejala dan terapinya nih dok. Saya bacakan dulu yang umum ditanyakan deh dok. Ya, ya. Ini ada pertanyaan, apa diabetes ini penyakit keturunan silang, dokter? Jadi misalnya ayahnya diabetes, maka akan turun ke anak perempuannya. Dan bila ibunya yang diabetes, akan turun ke anak laki-lakinya, dokter. Bagaimana, dokter? Ya, Bapak Ibu, itu mitos yang sering berkembang ya di masyarakat, bahwa memang diabetes itu penyakit yang ada faktor bawaan, faktor genetik ya. Kebanyakan itu gennya itu gen poligenik kita bilang. Hanya beberapa diabetes tertentu saja yang gennya itu satu, yang kita sebut sebagai MODY namanya ya, MODY. Nah, jadi nggak terbukti atau tidak benar ya bahwa keturunannya itu harus seperti itu. Jadi diabetes itu terjadi sebenarnya interaksi antara faktor bawaan genetik dengan faktor gaya hidup ya. Jadi misalkan ada keturunan diabetes, tapi anaknya itu dia dari kecil menjaga berat badan, menjaga makannya secara baik ya, berolahraga atau physical activity secara teratur ya, maka belum tentu dia terjadi diabetes pada usia-usia awal, usia-usia muda ya. Mungkin nanti jadi diabetesnya kalau dia bisa pertahankan gaya hidup baiknya, nanti diabetesnya kenanya umur-umur 60, 70 udah tua-tua. Ya, sementara komplikasi diabetes itu kan butuh waktu yang lama. Jadi dia mungkin sudah meninggal karena masalah-masalah kesehatan yang lain, mungkin atau ketabrak bajai gitu meninggalnya, bukan karena komplikasi diabetesnya. Jadi tidak benar ya Ibu bahwa nanti kalau ibunya kencing manis maka anak cowoknya yang kena diabetes atau sebaliknya, itu enggak ada landasan ilmunya, enggak ada pemahamannya. Jadi enggak cukup hanya faktor genetik, tapi juga faktor gaya hidup ya. Faktor genetik juga bisa dibalance dengan gaya hidup yang baik tentunya. Ya, sudah terjawab ya Bapak Ibu sekalian.
Nah, selanjutnya ini dokter, ada yang banyak juga menanyakan tentang terapi seperti apa yang tepat untuk gangguan testosteron ini, dokter. Dan apakah terapi hormonal ini aman untuk penderita diabetes tipe 2, dokter? Ya, bagus nih pertanyaannya. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada kecurigaan kekurangan hormon testosteron, biasanya dokternya akan mengevaluasi, menanyakan ya, kemudian apa keluhannya, apa gejalanya, ya, kemudian melakukan serangkaian pemeriksaan fisik, ya, tinggi badan, berat badan, lingkar perutnya, kemudian juga dilihat komposisi lemak tubuhnya, kemudian pemeriksaan labnya, ya, baru memutuskan oh bahwa betul ini terbukti ada kekurangan testosteron pada penyandang diabetes, ya. Jadi gejala-gejala dan tandanya sudah dijelaskan di depan. Nah, tentu kalau sudah terbukti baru diberikan. Nah, sebenarnya kekurangan testosteron itu nanti di klinik itu dibagi dua lagi ya. Apakah pasiennya masih membutuhkan atau menginginkan fungsi fertilitas ya. Misalkan dia ternyata kekurangan testosteronnya masih muda, dia masih ingin punya anak, dia masih ingin fungsi spermanya, produksi spermanya bagus. Tentu kondisi seperti itu kita tidak berikan testosteron, kita berikan preparat yang lain. Tetapi kalau pasiennya sudah tidak ingin punya anak lagi, ya artinya ini pria ini sudah anaknya udah cukup dan kompromi dengan pasangannya juga sudah selesai bahwa mereka tidak akan punya anak lagi. Nah, kalau memang betul-betul kekurangan testosteron tadi terbukti, baru kita berikan hormon testosteronnya, ya. Dan sekarang biasanya kalau kita menggunakan suntikan, ya ini suntikan yang 3 bulanan, awalnya kita berikan suntikannya tiap suntikan pertama dengan yang kedua itu jaraknya 6 minggu, 1,5 bulan, baru berikutnya itu kita berikan suntikannya tiap 3 bulan, ya. Jadi nggak terlalu sering-sering, nanti datang ke klinik untuk suntikan hanya tiap 3 bulan sekali saja, dan tentunya dimonitor pemeriksaan fisiknya, kemudian juga keluhan-keluhannya, perbaikannya signifikan atau tidak, ya, dan sebagainya, dan juga laboratoriumnya dievaluasi tentunya. Itu kira-kira yang biasa kita lakukan, ya. Baik. Nah, ini kalau sekarang pertanyaan yang dari personal ya, dokter. Nah, ini ada Randy dari Tangerang, dokter. Siang, dok, mau menanyakan kalau gejala seperti letih, hasrat seksual menurun, kemudian disfungsi ereksi, apakah sudah pasti gangguan hormon testosteron tadi, dokter? Kemudian, kapan sebaiknya harus cek kadar testosteron dulu? Apakah harus muncul dulu gejala-gejala tersebut, baru kita cek seperti itu, dokter? Ya, jadi sebenarnya kalau gejala-gejala gangguan libido, misalkan dia ini masih pria produktif katakan ya, tapi sudah ada gangguan libido, kemudian gangguan ereksi dengan pasangannya terbukti ya, kemudian juga ada keluhan-keluhan yang lain. Itu biasanya kalau sudah kita singkirkan sebab-sebab makan obat tertentu ya, kita sudah singkirkan sebab-sebab psikologinya ya, artinya dia tidak ada masalah psikologi lagi, tidak sedang dalam kondisi depresi, tidak dalam kondisi tertekan dan sebagainya, tentu itu kita mengarah ke tadi kekurangan testosteron. Tapi dokternya akan evaluasi detail itu, apakah ini kemungkinannya psikogenik atau organik kita bilang gitu ya, biasanya di klinik. Tentu dilihat ada masalah keluarga enggak, ada lagi berantem enggak dan sebagainya. Jadi itu juga penting ya. Nah, memang kata putusnya, kata akhirnya tentu objektifnya dengan kadar testosteron gitu ya. Nanti kalau dari kadar testosteron, labnya itu nggak bisa dipungkirin bahwa ini memang ada kekurangan atau tidak. Tetapi evaluasi awal itu tetap kita lakukan ya, karena kita selalu harus singkirkan kemungkinan penyebab-penyebab psikogenik ya. Ini kadang-kadang yang sebenarnya hal-hal sederhana yang bisa kita perbaiki dengan pemberian psikoterapi, pemberian cognitive behavioral therapy namanya CBT itu sangat memperbaiki, sangat mengurangi. Ya kadang-kadang memang ada overlap juga
Jadi memang dia ada kekurangan testosteron, tetapi ada faktor agravasinya, faktor yang memperberat, misalkan tadi masalah-masalah psikogeniknya. Jadi itu persoalan itu bergulat begitu banyak, yang sering sekali kita harus beda-bedakan. Apakah ini murni masalah organik, ini masalah psikogenik, atau kombinasi keduanya gitu yang lebih kompleks tentunya masalahnya gitu ya. Baik dokter. Oh iya dokter, ini ada pertanyaan lagi dokter. Benarkah pria lebih rentan diabetes daripada wanita dokter? Kemudian yang rentan katanya pria dengan testosteron rendah. Jadi sebenarnya antara diabetes dengan penurunan testosteron itu yang terjadi mana duluan dokter? Jadi masih ada yang bingung seperti itu dokter. Ya, jadi teman-teman sekalian seperti saya sebutkan, hubungan diabetes dengan testosteron rendah itu hubungannya dua arah, bidirectional, dua arah. Jadi orang kencing manis juga bisa menyebabkan testosteronnya turun, tetapi orang yang testosteronnya rendah dari awal juga menyebabkan kencing manis. Kita sering itu punya pasien pasien muda, pria muda, itu dia misalkan dengan gangguan hipofisis dia. Ya, gangguan hipofisis. Itu kan testosteronnya rendah, selain FSH LH-nya rendah. Itu dia diabetes, tinggi gula darahnya. Ya. Jadi memang kekurangan testosteron itu berpengaruh terhadap metabolisme glukosa. Ya, jadi orang testosteronnya rendah juga akan mudah jadi diabetes. Tapi sebaliknya diabetes juga demikian, orang yang diabetes mempermudah testosteronnya turun. Tadi melalui mekanisme macam-macam tadi, menekan LH-nya, dan LH itu menyebabkan testosteron disekresi, dikeluarkan, diproduksi, itu juga berkurang gitu. Jadi hubungannya dua arah. Bisa yang ini menyebabkan ini menyebabkan ini. Tergantung mana yang duluan saja, mana yang terjadi duluan. Kalau ini duluan, ya ini menyebabkan ke sini, yang ini menyebabkan ke sini gitu ya. Gitu kira-kira Mbak Pamela, ininya hubungan dua arah itu. Baik, sudah terjawab. Nah, kemudian untuk ciri-ciri kekurangan hormonal, dokter, biasanya muncul pada usia berapa, dokter, kalau pada pasien diabetes? Ya, ini bagus juga. Biasanya dia diabetesnya sudah cukup lama ya, artinya dia sudah mengalami diabetes lama, sekitar kalau kita lihat rata-ratanya 5 tahunan diabetes, nah itu sudah baru mulai nampak itu keluhan-keluhannya. Yaitu kalau diabetesnya sebagai awal, sebagai pangkal yang menyebabkan testosteronnya turun. Kecuali dia ada kondisi bersamaan dua hal gitu ya, itu ya bisa dari awal atau mungkin lebih cepat dia terjadi kekurangan testosteronnya. Tapi kalau kita asumsikan tadi pertanyaannya kaitannya diabetes sebagai penyebab testosteronnya turun, itu ya tadi ya butuh waktu yang lebih lama, dan itu kalau diabetesnya tidak terkontrol itu lebih cepat lagi, bisa lebih memudahkan orang testosteronnya jadi cepat terganggu dan turun begitu produksinya. Baik, dokter. Oh iya, dokter. Untuk terapi testosteron ini, dokter, sebelum terapi-terapi yang tadi disampaikan di slide oleh dokter, apakah ada terapi yang dapat dilakukan sendiri, dokter, secara mandiri, tanpa penggunaan obat-obatan, dokter? Misalkan ini juga pencegahan-pencegahan seperti itu, dokter. Bagus. Ini bagus pertanyaannya. Jadi, penyandang diabetes, ya tentu yang kalau biar tidak terjadi kekurangan testosteron, ya kontrol baik gula darahnya. Itu syarat mutlaknya tentunya ya. Diskusi dengan dokternya, dan tentunya itu juga ada peran sangat penting dan maha penting, yaitu tadi lifestyle. Jangan lupa ngatur makannya sesuai dengan takaran, banyak gerak, turunkan berat badannya, berpuasa rutin ya. Itu semuanya penting untuk menjaga agar gula darahnya bagus, dan juga tadi sebagai dasar untuk jangan terjadi kekurangan hormon testosteron gitu ya. Jadi kalau kita tadi faktor-faktor metabolik yang menyebabkan kekurangan testosteronnya, yaitu yang porsi Bapak Ibu, porsi Bapak-bapak ini yaitu tadi mengelola gaya hidup itu ya, makan makanan yang sehat,
berolahraga atau physical activity secara teratur, ya, mempertahankan berat badan ideal, dan juga suasana hati yang tenang, ya, tidur yang cukup, jangan lupa, ya. Jadi tidurnya harus cukup, nggak boleh kekurangan, jangan kebanyakan juga, itu juga berisiko gulanya jadi jelek, ya, kemudian berisiko jadi berat badannya naik, nggak karu-karuan, itu juga hubungannya nanti jadi memperburuk kekurangan testosteronnya tentunya. Baik, dokter. Nah, ini ada pertanyaan dari ibu-ibu, dokter. Jadi tidak mau kalah dengan topik kebapak-bapakan ini, dokter. Nah, tadi disampaikan perempuan punya hormon testosteron, meskipun sedikit, dokter. Jadi sebenarnya ada tidak, dok, permasalahan testosteron yang mungkin dialami oleh pasien diabetes pada perempuan, dokter? Jadi kalau laki-laki bisa impotens, bisa disfungsi ereksi, apakah perempuan juga berlaku sedemikian, dokter? Ya, jadi pada studi-studi yang kita kerjakan pada penyandang diabetes wanita, kita ada female sexual dysfunction namanya. Kita juga ada ininya, publikasinya, ya. Jadi gangguan-gangguan seksual pada wanita diabetes, ya. Manifestasinya memang agak beda, ya, lebih banyak manifestasi lokal, ya. Misalkan libidonya memang jadi berkurang, ya, kemudian vaginanya jadi kering, vaginismus, ya, kemudian tidak bisa orgasme, itu seperti itu, ya. Jadi gangguan-gangguan seksual diabetes wanita juga ada, tapi memang tidak sesering dan tidak semenonjol pada pria. Kalau pria itu tadi itu gejalanya dan besaran masalahnya itu signifikan sekali kita temukan di lapangan, ya. Dan itu butuh perhatian. Jadi memang betul ada, Bu, gangguan fungsional, gangguan fungsi seksual pada wanita yang diabetes. Nah, tentu kalau pada wanita hormon seksual yang utamanya grupnya adalah grup estrogen, ya. Kita biasanya estradiol, ya, itu juga sangat berhubungan dengan tadi vitalitas, kesehatan jantung, kemudian berat badan, ya, kropos tulang. Jadi kalau orang wanita kekurangan estradiol, misalkan hormon kewanitaannya, ya pasiennya fraktur lah, gampang patah, ya, gampang retak tulangnya dan sebagainya. Jadi memang itu juga penting, ya, dievaluasi gangguan hormonal wanita pada seorang penyandang diabetes wanita tentunya. Baik. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Mbak Nuning Surabaya, dokter. Untuk pria yang mengalami diabetes dengan angka gula darahnya sudah tinggi, dokter. Jadi sudah terbiasa tinggi terus, dokter. Minta tips nih, dok. Apakah frekuensi berhubungan seksualnya juga harus diatur, dokter? Apakah ada efek berhubungan yang terlalu sering untuk penderita diabetes bisa menambah kelelahan, kemudian kadar gula darahnya semakin tinggi, dokter? Seperti itu. Iya, ini juga bagus. Bapak Ibu, intinya kalau kita biasa gula darahnya tinggi, jangan dibiarkan, ya. Memang tubuh kita akan beradaptasi, ya, akan beradaptasi kalau dibiarkan, tapi tetap ngerusak pembuluh darah kecil-kecil, tetap kena komplikasi. Dan nurunkannya juga harus pelan-pelan, nggak boleh buru-buru, nggak boleh langsung menuju target. Ya, pelan-pelan sampai tubuhnya beradaptasi dengan gula darah yang baru, udah gitu turunkan lagi, beradaptasi lagi dengan gula darah yang baru, ya. Karena nanti kalau terburu-buru menurunkannya kayak ada gejala drop. Jadi gula darahnya masih normal. Misalkan gula darah puasanya masih 110 gitu, tapi udah kayak drop gitu. Ya itu tadi karena udah biasa tinggi dan terlalu cepat menurunkannya. Jadi makin lama gula darahnya bertinggi ria, itu menurunkannya juga harus pelan-pelan, ya, karena nanti merasa seperti drop. Padahal itu nggak drop, dia darahnya masih tinggi. Itu namanya pseudo hypoglycemia. Jadi pelan-pelan, ya. Nah, jadi sebenarnya hubungan seksual itu sangat baik, ya, meningkatkan physical activity dan sebagainya. Tentu tidak meningkatkan gula darah, ya, karena hubungan seks itu kan mengeluarkan kalori juga, mengeluarkan endorfin, hormon-hormon yang membuat kita jadi tenang, jadi senang dan sebagainya, ya. Jadi itu enggak benar yang disampaikan tadi. Masalah frekuensi seksual itu seperti biasanya aja, ya, seperti biasa aja, artinya sedang-sedang aja.
tidak hiperseks dan juga tidak terlalu jarang tentunya ya. Biasanya kan 2-3 kali kalau usia muda, tapi bisa berkurang seiring dengan bertambahnya usia. Nah, tidak ada yang khusus sebenarnya. Jadi intinya positif ya. Frekuensi hubungan seksual yang baik yang dikerjakan secara pas dan juga frekuensinya pas itu tidak memperburuk gula darahnya, justru sebaliknya akan meningkatkan kontrol gula darahnya ya, dan juga menyebabkan ketenangan dari hatinya tentunya. Baik dokter. Oh ya dok, ini ada pertanyaan lagi yang cukup unik nih dok. Jika tidak salah, hormon testosteron kan tadi berperan dalam membentuk otot, suara, organ, genital, libido, dan juga mempengaruhi penumpukan lemak di perut ya dokter. Ya. Nah, akhir-akhir ini tuh ada fenomena yang sedang viral dok di salah satu media sosial tentang perempuan dan laki-laki yang punya suara tertukar dokter. Jadi perempuan itu suaranya lebih berat dan laki-lakinya suaranya seperti perempuan dok, lebih ringan seperti itu dokter. Nah, fenomena tersebut itu apakah berpengaruh, ada hubungannya dengan hormon testosteron rendah atau tinggi dokter, dan apakah perlu untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada kasus-kasus sedemikian? Ya, jadi kita beberapa kali ya menemukan wanita yang menggunakan secara salah tujuan-tujuan yang tidak benar. Ini testosteron, ini preparat testosteron ya. Misalkan dia mau ingin jadi bodybuilder gitu, ikut agar ototnya gede. Dia padahal wanita tapi ingin kayak ototnya besar, berkembang ya. Kemudian menggunakan preparat-preparat yang mengandung derivat dari testosteron ya, walaupun itu tidak obat, tapi ada derivat-derivat tertentu, yaitu ya disalahgunakan. Itu ya bisa jadi muncul sifat kepriaan ya, suaranya jadi kayak laki-laki, tumbuh bulu-bulu di tempat tertentu, itu ada memang itu. Ya, ada itu. Ya. Pada kondisi-kondisi tertentu, tapi itu kan tidak normal, itu nggak perlu diikutin, itu tidak pas ya. Yang lain tentu sekarang fenomena transgender ya, itu juga orang yang secara sadar ingin mengganti kelaminnya ya, itu juga sebuah fenomena yang sedang kita tangani di dunia kedokteran ya. Kita tentu menggunakan hormon-hormon tertentu untuk merubah karakternya dan sebagainya. Jadi betul itu ada penggunaan derivat testosteron tertentu untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya ya. Baik dokter, iya betul sekali dokter. Nah dokter, ini terkait dengan harapan untuk memiliki anak dokter. Jika laki-laki penyandang DM ingin program punya anak, nah hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan dihindari mengingat DM berpengaruh pada gangguan testosteron pada hormon pria tadi dokter? Iya betul. Jadi banyak pria muda yang kena diabetes yang usia muda ya, itu gangguan gangguan pembentukan spermanya ya, yang sehat. Kalau kita periksakan analisa maninya itu banyak spermanya yang nggak sehat, yang rusak, nggak hidup, macam-macam ya. Dan tentu itu salah satu cara ya tadi, gula darahnya harus dibuat bagus. Gula darahnya harus dibuat bagus dulu, dan gula darah bagus itu sebuah pekerjaan yang sangat mungkin ya dikerjakan oleh dokter yang baik gitu ya. Jadi mencapai target-target gula darah itu adalah sesuatu yang sangat bisa dicapai, bukan sebuah utopia ya, mencapai target gula darah itu. Bisa dikerjakan, bisa dikejar, karena obat-obat diabetes sekarang itu sangat banyak, sangat beragam jenis-jenisnya, dan juga banyak yang masuk BPJS ya, sangat membantu penyandang-penyandang diabetes yang punya BPJS tentunya. Jadi gunakan ya, dan kejar target gula darah agar fungsi fertilitas dan fungsi seksualitas pria diabetes itu bisa tercapai, bisa prima begitu fungsi fertilitas dan fungsi seksualnya. Nah, tentu kalau ada indikasi diperiksakan juga tadi testosteronnya, apakah dia ini kalau ada gangguan fertilitas
itu juga ada karena masalah testosteron yang rendah selain diabetesnya. Biasanya diabetesnya dulu kita beresin rapi. Nah, kalau sudah diabetesnya rapi, keluhannya masih ada, ya kita lanjutkan ke pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih lanjut ya. Seperti demikian. Jadi semuanya dikerjakan berbarengan dengan memperbaiki gaya hidup. Gaya hidup tuh nggak bisa tidak. Itu basicnya, itu fondasinya, itu dasarnya ya. Gaya hidup, ngatur makan, banyak gerak, tidur cukup, ya, kemudian apa namanya, suasana hati yang tenang, ya, berzikir, itu semuanya itu foundationnya, itu basicnya ya, selain obat-obatan tadi tentunya. Baik dokter, tadi dokter menyebut tentang BPJS nih, jadi ada yang nyambung nih dok, mengenai biaya cek mengenai biaya cek untuk gangguan testosteron ini dokter, apakah ditanggung oleh BPJS, kemudian sampai terapinya, kemudian apakah ada syarat-syarat rujukannya dokter biar ditanggung BPJS, seperti itu dokter. Ya, ini meluas ya pertanyaan. Ya, kalau di tempat kita sih rumah sakit rujukan semuanya ditanggung ya. Periksa testosteron, periksa LH, FSH itu ditanggung itu semuanya di tempat kita ya. Hanya hormon testosteron tertentu aja, jenis tertentu yang tidak diberikan. Nah, preparat testosteron juga disediakan oleh BPJS. Jadi masuk Fornas ya. Jadi testosteron yang 2 mingguan itu masuk Fornas. Testosteron yang 3 bulanan juga masuk Fornas ya. Tinggal kita menggunakannya saja. Baik dokter, kalau nih tidak menggunakan BPJS dokter, ada yang minta bocoran nih dok, kira-kira biaya ceknya berapa hingga terapinya dokter? Apakah dokter bisa menyampaikannya dokter? Kalau tidak menggunakan BPJS, ya periksa paket hormon testosteron. Ya kalau hormon testosteron totalnya saja sih nggak terlalu mahal ya. Seingat saya sekitar 200 ribuan itu yang hormon testosteron total saja. Tetapi kan kita biasanya sekaligus melihat apa penyebabnya ya. Kalau mencari lokasi penyebab kekurangan testosteronnya, kita pisahkan LH dengan FSHS. Itu kalau total ya 600 ribu lah gitu kira-kira ya untuk evaluasi awalnya ya. Baik, sudah terjawab ya Bapak Ibu yang menanyakan harga tadi. Nah, terakhir nih dokter, karena sudah mengingat pukul 11.04 dokter, sudah hampir akhir acara ini dokter. Nah, yang terakhir, untuk kekurangan testosteron, apa bisa dilihat dari HbA1c dokter atau dari cek gula darah pasien diabetes yang cenderung tinggi dokter? Iya, jadi kalau seseorang penyandang diabetes gulanya tidak terkontrol, tidak mencapai target, tentu kita biasanya evaluasi dulu lifestyle-nya, gaya hidupnya, ya. Apa sudah mengikuti arahan-arahan dokternya untuk mengatur makan sesuai dengan yang seharusnya. Udah melakukan aktivitas fisik secara teratur dan berjangka. Baru mengkonsumsi obat-obatannya, ya, obat-obatannya secara benar dan cukup. Kalau belum juga ya tentu obat-obatannya harus diintensifikasi, harus diberesin, ya. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu kita berpikir, oh ini kok gula darahnya sulit sekali terkontrol, ya, apalagi ada gejala-gejala yang lain, ya, gejala-gejala yang lain yang tadi yang gejala-gejala kekurangan testosteron, yaitu kita periksakan. Karena betul seseorang yang testosteronnya rendah ya diabetesnya jadi sulit terkontrol. Memang betul itu. Itu betul. Tetapi kita berpikirnya itu bertahap gitu. Mana yang lebih sering dulu, itu dulu yang kita beresin, baru kita pikirkan kemungkinan kekurangan hormon testosteron. Jadi misalkan kalau ini pasiennya nggak terkontrol, butuh obatnya, kok dosisnya tinggi, ya perutnya tambah gemuk, berat badannya juga gitu ya, ada gangguan ereksi, ya itu biasanya langsung aja kita periksakan, kita screening kemungkinan dia kekurangan testosteron, selain memperbaiki tadi yang lifestyle dan pengobatan diabetesnya sendiri tentunya ya bersamaan. Baik, Ya, dokter. gitu kali ya, Dokter Pamela. Baik, dokter. Nah,
Sepertinya seluruh pertanyaan sudah hampir terwakili ya dokter yang berkaitan dengan topik kita hari ini. Mengingat waktunya sudah pukul sekian, jadi terbatas ya dokter pertemuan kita kali ini. Sayang sekali diskusi yang menarik ini harus kita akhiri dulu. Mungkin sebelumnya ada take home message dari dokter Tri Juli mungkin? Ya, diabetes itu jahat ya. Jadi kalau bisa sih jangan sampai jadi penyandang diabetes ya. Cegah dengan mengatur gaya hidup, mengatur makan, berat badan ya, physical activity secara teratur. Kalaupun kita terkena diabetes itu nggak ada masalah, kita jalanin saja dengan baik ya, karena diabetes juga bisa menjadikan seseorang menjadi seorang presiden, diabetes juga bisa menjadikan seseorang menjadi atlet olimpiade emas ya. Dan jangan lupa ya, kalau kita punya diabetes maka kita berisiko mengalami kekurangan testosteron ya. Jadi kalau ada keluhan-keluhan terkait dengan kekurangan testosteron ya dikonsultasikan dengan dokternya. Kemungkinan tersebut, maka nanti dokternya akan melakukan serangkaian pemeriksaan dan tentu mendiskusikan hasilnya, dan memang kalau perlu ya kita berikan preparat testosteron bersamaan ya dengan mengatur gaya hidup dan memperbaiki gula darahnya secara baik. Itu saja mungkin Dokter Pamela. Baik, jadi bagaimanapun permasalahan pada diabetes dan gangguan hormon pria ini tetap harus dihadapi dengan optimisme ya dokter, Ya, dengan usaha-usaha dan ikhtiar yang baik. Baik dokter, sebelum kita akhiri, izinkan saya sedikit saja mereview materi kita hari ini supaya para audiens semakin lekat ya dokter. Jadi testosteron ini adalah hormon esensial pada pria yang selain dibutuhkan untuk fungsi seksual, testosteron juga dibutuhkan untuk mencegah permasalahan metabolik seperti diabetes tipe 2 pada kasus ini. Nah, kadar testosteron pada pasien diabetes ini cenderung rendah, disebut hipogonadisme tadi, dan pada pria mengakibatkan disfungsi ereksi kebanyakan. Nah, mengingat pentingnya hormon testosteron bagi kualitas hidup, maka sangat direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan kadar testosteron, terutama bila mengalami gejala utama yang tadi dua disebutkan ya, yang utama yaitu penurunan dorongan seksual dan disfungsi ereksi. Nah, pada orang dengan kadar testosteron rendah ini, maka sangat penting untuk melakukan terapi testosteron di bawah pengawasan dokter ya. Jadi tidak untuk digunakan sendiri. Tadi banyak di kolom chat yang menanyakan bahwa apakah bisa digunakan sendiri terapi testosteron ini? Tidak ya, jadi harus tetap di bawah pengawasan dokter untuk meningkatkan kualitas hidup dan angka ketahanan hidup pada kasus gangguan hormon testosteron dan pada pasien diabetes tipe 2. Nah, yang mana terapinya itu ada berbagai pilihan, mulai dari injeksi jangka pendek, jangka panjang, oral, maupun topikal yang melalui gel tadi. Nah, tapi gimana pun pencegahan dengan gaya hidup tetap yang utama. Jadi tidak boleh disepelekan gaya hidup yang sehat ya, Bapak Ibu sekalian. Begitu ya, dokter? Baik. Ya, baik, dokter. Sampailah kita di akhir acara, kami sampaikan terima kasih banyak untuk Dokter Tri Juli telah berkenan berbagi ilmunya dengan sangat gamblang dan memberikan banyak insight baru untuk kita semua. Dan untuk para audiens, terima kasih juga untuk antusiasnya. Hampir 200 peserta dokter hari ini tadi. Luar biasa dokter, karena banyak yang tertarik dengan materinya dokter. Nah, meskipun weekend dan lagi puasa ya dokter, masih pada semangat untuk terus belajar. Semoga ilmu yang kita terima hari ini bermanfaat dan juga bermanfaat untuk hari ini maupun kemudian hari gitu. Jadi saya Dr. Pamela Sandia Dejaka mohon maaf undur diri bila masih terdapat kekurangan dalam memandu jalannya acara. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Pamit ya. Selalu semangat. Terima kasih, dokter.